Karawaci, sebuah kawasan elit sebesar 1.500 hektar di Tangerang yang dikembangkan oleh Lipo Group menjadi sebuah kota modern yang minimalis. Salah satu ikon utama yang melekat dengan kawasan ini adalah Universitas Pelita Harapan, sebuah institusi pendidikan tinggi yang telah berdiri sejak tahun 1994. Selain itu, Lipo Karawaci juga dikelilingi oleh berbagai perumahan elit, gedung perkantoran, mal, dan apartemen yang menjadikan Karawaci sebagai kawasan premium dan menggabungkan aspek pendidikan, bisnis, dan gaya hidup modern pada kota tersebut. Bergeser sedikit dari kota elit ini, kita dapat melihat beberapa wilayah yang tidak memiliki kemewahan seperti yang dimiliki oleh Lipo Karawaci. Salah satunya merupakan Kelurahan Binong. Fenomena ketimpangan sosial dapat terlihat jelas dengan melihat perbandingan antara kedua kota tersebut. Ketimpangan sosial bukan hanya sekedar kemiskinan, tetapi ada jurang yang dalam terjadi antara yang kaya dan yang miskin. Masyarakat yang terpinggirkan seringkali tidak mendapatkan akses setara terhadap hak-hak dasar mereka. Di sisi lain, banyak pekerja yang bekerja keras dari pagi hingga malam, namun pendapatan mereka tak cukup untuk memberi hidup yang layak. Mereka terus berjuang dengan sedikit harapan. Ketimpangan ini juga tercermin dari pembangunan yang tidak merata. Sementara kota-kota besar berkembang pesat, daerah-daerah pinggiran seringkali tertinggal dalam akses fasilitas dasar dan hak kehidupan mereka. Tim kami memulai penelusuran ke Kelurahan Binong untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena ketimpangan sosial ini. Dalam perjalanan menuju ke sana, kami melalui jalan yang membedakan antara kemewahan dari Lipo Karawaci dengan Kelurahan Binong. Dapat dilihat perbedaan yang signifikan dari segi jalan, bangunan, bahkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar. Kami memasuki salah satu pemukiman warga yang terletak di Kelurahan Binong. Pemukiman tersebut dikenal dengan nama Kampung Galuga. Pemukiman ini dapat digambarkan sebagai sebuah pemukiman yang kumuh, dan inilah realitas yang dihadapi oleh warga yang tinggal di sini. Di tempat ini, kehidupan sehari-hari adalah perjuangan. Warga berusaha bertahan hidup dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, meskipun kondisi tempat tinggal mereka jauh dari kata layak. Salah satunya merupakan Bapak Nuramin, seorang warga Kampung Galuga yang bekerja sebagai petugas kebersihan di area Lipo Karawaci. Ya mungkin dia satu sisi kerugian sih ya ada, terus nguntungin juga ada ya. Untuk nguntunginnya kalau untuk di Lipo kan emang merekrut orang-orang pekerja yang udah istilahnya banyak yang pengangguran macam orang pada nggak sekolah, terus kayak macam saya ini kan udah usia ini kan mungkin untuk nggak produktif lagi lah gitu, bisa ditarik di Lipo gitu ya. Untuk sekarang sih mungkin kalau dibilang layak nggak layak ya, karena kita mungkin udah usia dengan upah kan ya mungkin udah tahu lah, upahnya kan cuma 60.000 itu per hari, itu jam kerja juga dari jam 7 sampai jam 3. Untuk biasa lah libur itu kita kan termasuknya buruh harian gitu sih, harian lepas lah gitu ya. Mungkin masalah birokrasi kali ya kalau ini sih, kekurangan dan kelebihan sih tetap ada kan. Setiap ganti-ganti presiden ini kan pasti ada aja kekurangan kelebihannya gitu ya. Sebenarnya main di birokrasinya aja kali kalau ke ini kesehatan. Kalau kita kan sering banyak yang sama bansos itu kan, kayak kemarin zamannya Jokowi kan, kita kan nggak nyampe kemana itu bantuan. Mungkin karena di kota kali ya, kalau di desa kan penduduk ininya kan gampang datanya, kalau di sini mungkin terlalu banyak kali ya datanya, mungkin itu aja. Ya mungkin harapannya ya kalau bisa sih orang-orang yang sudah nganggur itu dapat pensiunan dari pemerintah itu kan, bantuan istilahnya. Kalau ya kita bukan nyamain luar negeri ya. Kalau di luar negeri kan kalau orang-orang udah kerja itu kan malah dijamin sama pemerintah kan. Kalau di kita kan enggak kan. Istilahnya gitu. Udah lansia itu kan dapat jaminan dari pemerintah kan. Harusnya. Dulu kan zaman pemerintahan dulu kan istilahnya ya kata orang-orang sekarang disebutnya apa itu? Otoriter apa itu ya. Yang dulu kan zamannya Pak Harto kan politiknya kan semua harus ngikut dia gitu, nggak bisa apalagi ya macam PNS itu kan. Tapi pada kenyataannya sekarang reformasi malah kata orang susah mah repot nasi kan. Iya ya, ada kelebihan ada kekurangannya tetap ada Pak gitu.
Karawaci dan Binong, meski hanya terpaut beberapa kilometer, keduanya bagaikan dunia yang berbeda. Karawaci mencerminkan kemajuan, sementara Binong masih bergelut dengan ketertinggalan ekonomi dan sosial. Ketimpangan ini sangat menyoroti ketidakmerataan pembangunan yang nyata. Situasi ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata di tengah pesatnya perkembangan wilayah sekitar. Warga yang masih mengatakan wah ada kesenjangan sosial pada saat bantuan kami tidak mendapatkan misalkan karena data bantuan sosial dari pemerintah baik itu dari pusat daerah maupun dari daerah dalam hal ini Kabupaten Tangerang, data ini kami sampaikan, kami usulkan ke pemerintah ini berdasarkan laporan dari masing-masing ketua RW dan ketua RT di daerah. Artinya data yang dilaporkan oleh ketua RW, ketua RT yang diberikan kepada kami kelurahan, artinya sudah terfilter mereka-mereka yang mendapatkan bantuan sosial, yang mendapatkan bantuan misal seperti sembako, yang dari penyalurannya baik dari pemerintah daerah, ada yang dari Bank BRI misalkan, ada yang dari PT Pos. Semuanya itu sudah hasil filterisasi dari para ketua RW dan ketua RT. Artinya kita nggak langsung nih, Pak RW, Pak RT, ini ada yang terlewat nggak? Oh sudah semua Pak Lurah. Sudah. Artinya mereka-mereka mungkin yang menurut pandangan RW dan RT saja ini sudah dianggap cukup. Ya, artinya bantuan sosial yang diberikan ini kita anggap sudah cukup layak. Dan ketika proses bantuan, realisasi bantuan yang misalkan sudah mulai cair yang diberikan oleh pemerintah melalui kami dari kelurahan, ini artinya kan sudah data yang si penerima ini berdasarkan data yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan oleh para ketua RW dan ketua RT. Artinya kami melihat nilai kesenjangan sosial yang terjadi ini kan sudah terpenuhi, ya tidak kami melihat tidak ada kesenjangan sosial. Tahun ini saja kita ada rencana, ada program untuk pesakon, nah itu nggak terrealisasi. Jadi, bagaimana langkah yang akan diambil selanjutnya? Pemerintah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat di pinggiran kota. Tidak cukup hanya memikirkan cara memberantas kemiskinan, pemerintah juga perlu hadir sebagai penyeimbang agar manfaat modernisasi dapat dirasakan semua kalangan. Seperti akses infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, serta dukungan bagi ekonomi lokal dan UMKM harus dijamin. Pemerataan ini penting agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. Namun, semua ini bergantung pada komitmen politik, alokasi anggaran, dan kesediaan untuk mendengarkan aspirasi warga dan masyarakat. Yang namanya masyarakat miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya itu harus jadi prioritas. Kalau tidak jadi prioritas berarti kembali lagi pemerintah tidak menjalankan mandat undang-undang. Karena tidak mungkin kita hidup dalam planet yang sama. Di satu sisi ada sekelompok orang yang kelaparan, satu sisi yang lain sebenarnya ada yang bisa mencegah kelaparan ini. Baik, nah kalau kita bicara pelayanan publik itu berarti kita berbicara pemerintah, karena pemerintah adalah di sektor bagian negara yang bertanggung jawab untuk kepentingan publik. Di satu sisi saya pikir pemerintah punya banyak program untuk mengentaskan kemiskinan, mulai dari yang istilahnya memberikan ikan alias bantuan tunai mandiri ya. Dan saya dengar di setiap kelurahan sudah mendata kan mana yang dikatakan keluarga miskin, ya itu kan berdasarkan penghasilan ya, atau misalnya janda anak yatim itu sudah didata dan harusnya mereka dapat bantuan. Seberapa sering bantuannya sampai atau tidak, saya dengar ya memang di setiap daerah ada banyak tantangannya sendiri. Kalau misalnya dulu waktu pemilu kayaknya bantuannya lebih sering kan daripada hari-hari biasa. Artinya ya pemerintah harus memegang komitmen itu dan menjalankan dengan baik. Tapi kalau saya tujuan paling dasar yang utama adalah bagaimana memenuhi standar dasar tadi manusia. Karena itu sudah bukan soal gap lagi, tetapi
standar dasar, kebutuhan dasar manusia. Tidak mungkin dalam kemajuan sekarang kita membiarkan ada yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita Google sekarang, kita akan, ya itu mungkin data kasat mata ya, kalau kita Google misalnya apa, desa, bantuan sosial, banyak, kita tahu banyak masalah ya, banyak masalahnya di segala lini. Apakah ini dari pusat ke daerah ya, atau dari pusat ke daerah ada banyak pintu sehingga dana yang harusnya misalnya tiap orang dapat 100.000 nyampe ke orang tersebut tinggal 10.000 misalnya kan. Nah itu masalah, iya, karena tidak harus begitu. Tapi masalahnya di mana? Ya itu segala lini, kita harus identifikasi dulu apakah masalahnya di birokrasi ya, masalahnya penyaluran di mana ya. Kasihan juga ya kalau warga negara yang miskin sudah ditargetkan nih oleh pemerintah, saya bantu misalnya 100.000, so, sampainya hanya 10% misalnya. Ya masalahnya di mana? Apakah aparat desa yang merasa saya juga nggak cukup nih, ya harus nyumbang juga dong ke saya? Kan ada tuh sumbangan apapun warganya dipotong berapa persen untuk bangun, saya nggak tahu fasilitas desa yang apa gitu. Yang kalau Anda tanya, to be fair ya, Anda tanya perangkat desa, mungkin mereka bilang ya kita nggak ada dana buat bangun itu. Jadi ya memang memang ini persoalan negara berkembang ya, di mana ada berbagai macam kebutuhan di masyarakat, bahkan sudah mengarah ke korupsi jadinya ya. Ketimpangan sosial bukanlah sekedar masalah segelintir orang, tapi tantangan bagi kita bersama. Seperti yang dapat kita lihat, Lippo Karawaci tampil sebagai simbol kota modern, namun di sekitarnya masih banyak masyarakat yang tertinggal. Realita ini menunjukkan bahwa pembangunan yang kita lihat sebagai warga yang peduli harus mendorong pemerintah agar menjalankan langsung tanggung jawabnya. Apakah salah pemerintah, masyarakat, atau keduanya? Yang jelas, kita tidak bisa tinggal diam. Wujudkan nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial. Setengah langkah dari kita bisa menjadi awal perubahan besar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saatnya buka mata dan bertindak.